Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai pandangan malaikat menurut Islam dan Kristen Katolik. Pada umumnya, malaikat diyakini sebagai makhluk yang mengabdi Allah atau ciptaan Allah. Manusia menyatakan kehadiran malaikat dengan mengabadikannya dalam bentuk ikon, patung, dan bermacam-macam hiasan. Semua itu hendak menceritakan pribadi dan tugas malaikat. Pandangan malaikat menurut Islam. Dalam kepercayaan Muslim, dalam rukun iman yang kedua percaya akan adanya malaikat, bagi orang Muslim percaya akan adanya malaikat adalah suatu kewajiban. Sebab setiap umat Muslim wajib menerima semua ajaran iman. Malaikat pertama menurut Islam adalah malaikat Jibril atau Gabriel, yang bertugas menyampaikan wahyu Allah dan mengajarkannya kepada Nabi dan Rasul, dan juga menyampaikan Al-Quran secara perlahan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat Mikail, yang bertugas membagikan rezeki dari Allah kepada semua manusia dan makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Malaikat Mikail juga mengatur air dan serta menurunkan hujan dan petir ke muka bumi. Yang ketiga, malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup atau yang sering disebut sebagai malaikat maut. Yang keempat, malaikat Israfil, yang bertugas meniup sangkakala menjelang hari kiamat. Tiupan sangkakala pertama merupakan penanda datangnya hari kiamat, dan peniupan yang kedua merupakan hari berbangkit. Malaikat Israfil merupakan malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang kelima, malaikat Atid, yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Barang siapa yang berat timbangan keburukannya akan dihukum di neraka. Yang keenam, malaikat Rakib, yang bertugas mencatat amal baik semua manusia untuk diserahkan kepada Allah di hari penghakiman. Yang ketujuh dan delapan, malaikat Munkar dan Nakir, yang bertugas mengadili manusia di dalam kubur, bertugas menanya roh yang sudah meninggal dunia di dalam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Yang kesembilan, malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga pintu surga tempat manusia menerima ganjaran baik. Ia akan menyambut orang beriman yang diperintahkan oleh Allah. Yang ke-10, malaikat Malik, yang bertugas menjaga pintu neraka yang disebut dengan memiliki wujud yang menyeramkan, bahkan api neraka pun takut kepadanya. Pandangan malaikat menurut Katolik. Dalam ajaran Kristen Katolik ada beberapa malaikat agung yang disebutkan. Yang pertama, malaikat Mikael. Malaikat Mikael dikenal sebagai malaikat keadilan. Kitab Taurat mengenal malaikat ini sebagai penghancur Sodom dan Gomora dan sebagai malaikat yang membantu penguburan Nabi Musa. Ia digambarkan sebagai panglima bala tentara surgawi dan juga disebut sebagai penjaga sakramen Maha Kudus Ekaristi. Malaikat Agung Mikael dipercaya dapat membantu orang Katolik bebas dari bujukan setan. Yang kedua, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel merupakan malaikat inkarnasi yang dikenal sebagai malaikat belas kasihan. Ia berperan sebagai penjaga sakramen baptis. Malaikat Gabriel adalah malaikat agung yang memberitakan kemenangan inkarnasi melawan dosa dan maut dan tentang pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Yang ketiga, malaikat Rafael. Rafael berarti Allah yang menyembuhkan. Ia digambarkan membawa wadah minyak pengurapan dan ikan. Minyak itu melambangkan penyembuhan melalui sakramen dosa. Yang keempat, malaikat Uriel. Malaikat penjaga sakramen Krisma atau sakramen penguatan merupakan salah satu sakramen Katolik yang masuk dalam kategori inisiasi. Salah satu tujuan sakramen Krisma adalah membuat umat lebih bertanggung jawab dalam pelayanan. Yang kelima, malaikat Yudiel. Malaikat Yudiel berperan sebagai penolong di dalam sakratul maut dan penjaga sakramen pengurapan orang sakit. Yang keenam, malaikat Barakiel. Malaikat Barakiel memimpin sepasukan malaikat. Di dalam ketiga kitab Henokh, dirinya dijelaskan sebagai salah satu dari 4 penguasa serafim dan juga sebagai malaikat petir. Yang ketujuh, malaikat Sialtiel. Malaikat Sialtiel merupakan malaikat agung yang membawa dupa sebagai lambang doa dan penyerahan kepada pengorbanan Tuhan dalam misa kudus. Malaikat Sialtiel berperan sebagai penjaga misa kudus. Titik temu tentang malaikat menurut Katolik dan Islam. Di tengah ketegangan soal perbedaan antara Islam dan Kristen, ternyata ada titik temu, yakni pengakuan iman soal keberadaan malaikat. Dalam hal doktrin ada kesamaan sekaligus ada perbedaan di dalam Islam dan Katolik. Persamaannya adalah keduanya mengimani adanya satu Allah walaupun dalam konsep Katolik dikenal Tritunggal dan dalam Islam dikenal Tauhid. Kedua agama ini pun mengakui adanya malaikat, walaupun di dalam Katolik dikenal 7 malaikat agung dan di dalam Islam 10 malaikat agung. Demikianlah pembahasan mengenai pandangan malaikat menurut Islam dan Katolik.